Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. How are you doing? Quite I'm good. Okay. Very, very good. Wonderful, yeah. I'm very good. It's Fine, wonderful. thank you. I'm doing great. I'm How doing about you? great. Yeah, Ooh. sure. It's wonderful, yeah. Good. Yeah, I'm doing excited. Yeah, I'm doing incredible to face this webinar. Yeah, with you all. Thank you for the first for Omjay. Yeah, Omjay. This is the second time for me. Yeah, to be here, and I'm glad to be here to share with you all. And later you can ask, yeah, with English. Yeah. So this is we can mix, yeah, mix between Indonesia and English. It's okay. Oke, ini kesempatan kedua saya di sini untuk sharing ya, bukan memberikan ilmu Bapak Ibu Guru, karena saya yakin Bapak Ibu Guru adalah Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat di bidangnya masing-masing, maka kita saling sharing, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak didik kita nantinya ya. Oke. Pertama-tama I will give thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of his grace ya, and we can stay here, we can stay in touch together in this night. So I hope you all can learn together with me, so we can share together and get the best lesson tonight. Oke, sebelum saya mulai, saya akan mengajak Bapak Ibu semua kita untuk bermain game terlebih dahulu ya, supaya nggak tegang-tegang. Oke, nah. Oke, terlihat ya Bapak Ibu ya? Wah, susah nih kayaknya nih. Oke, ini adalah permainan games ibu kota negara ya. This is capital city games ya. About country ya. Ini ibu kota dari masing-masing negara. Oke, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Guru. Di sini ada yang mungkin berprofesi sebagai guru geografi. Bu Yeni nih kayaknya jago nih kalau masalah ini nih. Keliling dunia Bu Yeni. Okay, the first country, Afghanistan. Do you know what is the capital city of Afghanistan, Bapak Ibu? Kita mencoba kembali untuk mengingat ya nama-nama ibu kota negara supaya melawan lupa ya Bapak Ibu ya, melawan lupa. Afghanistan, ada yang tahu? Afghanistan? Istanbul? Kabul. Kabul? Istanbul? No, not Istanbul. Istanbul, that one for Turkey, but Afghanistan is Kabul. Okay, let's see ya. Okay, that's right. Kabul ya. Afghanistan is Kabul ya. The capital city of Afghanistan is Kabul. Okay, the next. Ya. Afrika Selatan. Oke, Bu Daru ya. Yeah. Oke. Afrika Selatan. Is it Colombia? No. Pretoria. Oh, Bu Leni nih. Oke. Pretoria. Oke, next country, Kanada. It's very easy. Canada. Bu Rifatun, perhaps. I was great. Bu Rifatun, try to answer it, Bu Rifatun. Yeah, please. All of you can answer. I was great about countries before, but I got a lot of things to forget. Okay. It's okay, Bu. Okay. I think Canada. Quebec, but I don't remember actually.
I think Quebec instead of Toronto. Toronto. Oke, we'll see ya. Ottawa. 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 Oke ya. Toronto in Quebec, Ottawa. on Next the country. city. Yeah. Oke, Yordania. Yordania, Yaman. Yordania. Yaman. Oke. Yes. What about the No, other? different. Yaman is Yaman, Jordania is Jordan. Jordania ya aman ya. Aman. Bapak Ibu ini kalau apa anak murid saya bilang jangan buka internet ya. Jangan nyontek. Bu Rifatun jangan nyontek ya Bu. Oke Yordania. Bu Rifatun lahir di Aman, Ya, Pak Adi. Oman, or Oman ya. Tempat lahirnya Bu Rifatun itu aman. Oke, Argentina I think it's we often hear ya. Kita sering dengar. Ya Is it Argentina. San Diego? San Diego? Ini tempat lahirnya Bu Daru nih, Argentina ya Bu Daru. You know Lionel Messi? Bapak San Ibu. Diego. Halamannya Maradona ya. Iya, Maradona, Lionel Messi, Bapak Ibu. Oh, ini kenal. Ya, lupa apa ya? Aduh, lupa. Not San Diego, no, bukan. Eh, We start from B, letter B. Buenos. Buenos. Buenos Aires. Nah, Buenos Aires. 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 Ini Aduh, lagi. Argentina ya. Aires ya, Aires. Aires. Yes, Buenos Australia. Aires. Aussie. Australia. Aussie, Sydney. Canberra. Canberra. Oh ya, Canberra. Wah, sempat yang jawab Bapak Wahid ya. Pak Wahid. Oke, Bapak we'll see Wahid. ya. Yes. Ring ke Australia nih Pak Wahid nih, keren. Canberra, bukan Sydney ya Bapak Ibu ya, tapi Oh, Canberra. Canberra. Oke, next Austria Bapak Wina. Ibu. Wina, siapa yang jawab? Sunarmi Pak. Oke, Ibu Sunar. Woi, Bu Sunarmi keren. Wina, oke, we'll see ya. Kita lihat. Ya, Denmark. Copenhagen, Mister. Copenhagen, that's true. Seoul. Oke, Copenhagen. Wih, Selatan. Wah, ini Bapak Ibu nih anak-anaknya yang suka Korea. Ya, Seoul Pak. Korea Ya. nih. Oh, aku tahu Korea. Korea Selatan. So, oke. Korut Bapak Ibu. Next, Korut. Korut antar lupa apa ya? Korut. Ini tetangganya Korea Selatan. Ya. Selalu Korut, menyendiri. jarang saya main ke sana Pak Adi. Mudah-mudahan kita bisa ya, semuanya bisa mengelilingi dunia. Sehingga bisa tahu nama-nama ibu kota negara. Korea Utara, Bapak Ibu. Oke. Ini agak susah nih Korea Utara ya. Pyong, Oke, 1, 2, 3. Oke. Pyongyang. Ya. Pak Pyongyang. 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 Wih, Pyongyang. 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 Oke. Bacanya Next. Pyongyang ya. Pyongyang, ya. Belgia, Bapak Ibu. Brussels. Belgium. Brussels. Belgia, Belgium. Brussels. Brussels. Oke. Brussels. Brussels. Oh, Ya, Brussels. Mantap Bu Brussels. Yeni, keren. Boleh nih. Rusia, ini juga sudah familiar. Moskow. Moskow ya, Bapak Ibu ya. Wih, Moskow. keren. Irak, I know it. Moscow. Irak. Irak. Baghdad. 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 Baghdad ya. Baghdad. Wih, Oke. mantap. Keren-keren loh. Oke. Filipina, Bapak Ibu. Manila. Manila. Oke. Next. Kamboja. Ya. Phnom Penh. Phnom Penh. Iya, sepertinya ya Bu ya. Betul sekali. Wah, luar biasa nih. Iya. Gampang lah dia. Yang suka film India. New Delhi. New Delhi. Oke. Jerman gampang nih Bapak Ibu ya. Jerman. Munchen. Berlin ya, Berlin. Bukan Munchen ya Bapak Ibu ya. It's Tembok different. Berlin ya. Berlin. Teheran. Iran. Iran. Teheran. Teheran. Oke. Myanmar. Langsung diborong. Myanmar nggak tahu. Myanmar. Myanmar apa ya? Italia apa ya? Myanmar dulu. Myanmar. Oke, Ibu Daru tadi apa? Forget.
Forget. Take me down. Oke, it's okay, Bu. Myanmar mungkin Cisalah kali Pak Adi. Ya, Bu Eni. Ya, Myanmar, Rangun. Ya. Orang Rangun, ya. Italia, gampang ya. Italia. Roma. Roma. Iya. Roma. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Oke, give applause for us. Tepuk tangan, terima kasih. Yeay. Lumayan ya. Terlihat sudah tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, di rumah ya? itu suaranya masuk, Bapak. Ya. Boleh dilanjut Pak Adi? Oke. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita bisa sama-sama go abroad ya, keliling dunia, mudah-mudahan. Amin ya. Bisa keliling dunia dan can study and learn many languages ya from other countries. Kita bisa belajar banyak bahasa, not only English ya, tidak hanya bahasa Inggris, tetapi kita bisa belajar bahasa-bahasa lain. Nah, Bapak Ibu yang Maaf membawa Pak, saya, ini suaranya seperti menggaung. suaranya menggaung. Oke. Bapak Ibu semuanya, Ada feedback ya. sudah ya. Iya, Bu Rifat mendengarnya menggaung tidak? Apa suara saya saja yang terdengar? Ini seperti dua device nyala Iya. dua-duanya, jadi menggema. Kayaknya memang menggaung ini, Bu. Menggaung ya. Ya, Echoing sound. jadi saya pakai laptop kayaknya gangguan, tapi pakai nasi HP malah ini nyaringan kayaknya dia. Oh, berarti ini Ibu Sumarni. Dua device. Mati Bu satu, Bu. Saya matikan satu. Oh iya. Echo ya, Bapak Ibu ya. Iya, Ada suara itu echo. Iya, ini Dalam Bitcoin. Silakan Oke. nyalakan Pak Adi. Oke, sudah terdengar? Dan Oke, sudah- sekarang sudah jelas Pak Adi. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut bermain games di awal. Malam hari ini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu ya. Saya hanya sharing, kita sama-sama belajar. Apabila nanti juga ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan ya. Jadi yang membawa saya untuk bisa hadir di tengah Bapak Ibu itu memang berkat perantara the one and only ya, Om Jai. The one and only. The real guru penggerak itu memang Om Jai. Luar biasa. Om Jai itu yang menyatukan kita semua ya. Beliau adalah salah satu guru teladan dan juga panutan untuk kita semua, sehingga saya juga bisa hadir di sini berbagi dengan Bapak Ibu itu berkat Om Jai. Waktu itu di awal saya ikut kegiatan penulisan ya dengan Om Jai di kelas menulis ya, angkatan 15 kalau tidak salah, saya ikut di situ dan saya tentu banyak mendapat sekali pengalaman ilmu yang berharga yang akhirnya bisa saya terapkan, saya aplikasikan, sehingga lahirlah buku ini Bapak Ibu. Ini adalah e-book atau buku ya, buku dari hasil belajar di kelas menulis gelombang 15. Saya menulis memang baru satu buku solo dan satu buku antologi. Waktu itu saya menulis buku antologi di awal itu bareng dengan Bu Kanjeng ya, dengan Bu Kanjeng, Pak Brian, Om Jai ya, dan beberapa teman-teman yang lain. Buku antologi Pena Digital Guru Milenial, mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu ya buku itu. Kemudian setelah buku itu terbit atau lahir, muncullah buku berikutnya yaitu buku English for Teachers ya, English for Teachers. Ini adalah buku solo pertama saya yang saya tulis waktu itu terbit setahun yang lalu, rilis setahun yang lalu di November tahun 2020 pada saat pandemi. Ini saya tulis dan diterbitkan oleh Elunar Publisher. Ya, di sini saya akan
pakai buku yang saya tulis ya Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf saya tidak sempat bikin PPT nih Bu Leni. Jadi saya hanya tampilkan e-book saya dan nanti di akhir insya Allah saya akan bagikan e-book saya bagi Bapak Ibu yang berkenan dan mau. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti saya akan bagikan, saya akan share ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dijadikan ini ya, koleksi. Jadikan koleksi untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, saya akan coba mulai dari sini, dari teacher's instruction ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru non bahasa Inggris, itu kan mungkin dihadapkan dengan kenyataan bahwa in the future ya, in the future mungkin akan pakai bahasa Inggris saat mengajar di kelas, gitu ya. Tidak hanya untuk kelas-kelas internasional atau kelas-kelas dengan sekolah yang bertaraf internasional, namun juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang biasa itu diharuskan memakai bahasa Inggris. Walaupun juga bahasa Inggris bukan bahasa Inggris yang spesial lagi, bukan bahasa yang spesial seperti dulu pada saat tahun 90-an, namun penting bagi Bapak Ibu ya untuk tahu minimal sedikit ya, untuk mengerti minimal bahasa Inggris pasif. Ya. Oke, ini ada beberapa kegiatan ya yang bisa dipraktikkan di dalam kelas. Diawali misalnya dari teacher's instruction ya. Ini instruksi guru kepada students. Yang pertama pada saat kegiatan memasuki kelas atau entering the classroom. Bapak Ibu guru bisa gunakan ekspresi let's go to the class. Ya, let's go to the class. Ini untuk mengajak anak-anak ya, murid-murid kita untuk masuk ke kelas. Karena sekarang suasananya pandemi ya, masih pandemi dan kabarnya akan diterapkan level 3 lagi ya, level PPKM level 3. Mudah-mudahan sih kita berharap pandemi segera selesai ya Bapak Ibu. Kita mungkin bisa bilang let's go to the meeting room. Let's go or let's join to Zoom meeting ya. Or let's join to Google Meeting. Ya, ini kan karena suasananya virtual jadi kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Kemudian ekspresi yang berikutnya, Bapak Ibu bisa ucapkan don't be noise when you walk in the class. Ini sepertinya ini diterapkan untuk anak-anak SD ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dulu kan di SD negeri sebelum masuk kelas anak-anak diharuskan untuk berbaris ya. Make a KK ya in the line ya, in front of the class. Before entering the classroom, sebelum masuk mereka harus berbaris. Nah, Bapak Ibu guru ya, kalau yang di SD bisa pakai ekspresi don't be noise when you walk in the class. And then make a KK and wait until the bell rings. Buatlah barisan dan tunggu sampai bel berbunyi. Kemudian ketika mengecek pakaian siswa, Bapak Ibu bisa bilang tidy up your clothes. No playing, no running. Ya, jangan bercanda, jangan lari-larian. Nah, itu bisa digunakan ya pada saat before ya entering the classroom, sebelum masuk kelas. Kemudian setelah masuk kelas, apa yang harus dipersiapkan biasanya adalah ya Bapak Ibu bisa memerintahkan atau mengajak siswanya, salah satu siswa untuk membersihkan papan tulis. Ya, ini kalau suasana di kelas. Dan ekspresi yang digunakan, misalnya di sini saya tulis clean the whiteboard please. Ya, tolong bersihkan papan tulisnya. Sit down please, silakan duduk. Turn on the LCD please. Ya, nyalakan LCD-nya. Nah, ini ya. Kemudian turn on the light please. Tolong nyalakan lampunya. Clean up your table. Get me some marker please. And then plug in the cable please. Nah, ini adalah beberapa ekspresi-ekspresi yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu ya.
Ini tidak akan saya jelaskan semuanya. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak kegiatan yang terjadi di kelas. Ya, salah satunya juga kegiatan mengumpulkan tugas. Ini bisa dilihat, kemudian merapikan kelas, memilih pengurus kelas, dan seterusnya. Dan ini semua ada di buku saya ya, buku solo saya yang pertama. Mudah-mudahan setelah ini bisa menyusun buku yang kedua ya Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga sudah punya banyak karya lebih saya. Dan doakan mudah-mudahan saya bisa menyusul Bapak Ibu semuanya. Amin. Ini nanti akan saya bagikan di akhir. Oke. Dan satu lagi, ini saya stop dulu. Satu lagi saya akan juga, sebentar Bapak Ibu. Karena 1 minggu ke depan ya, kita akan menghadapi Hari Guru ya Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada contoh pidato ya, contoh pidato dalam bahasa Inggris untuk Hari Guru. Nah, di sini kita akan sama-sama nanti latihan ya. Di sini openingnya bisa dilihat. Ini satu paragraf. Good morning, our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunity given to me this morning to be able to deliver this speech. First of all, let's praise the blessings of God Almighty. Because of His grace, we can all gather together on this day in a good health. Ya. Kalau Bapak Ibu yang Muslim bisa ucapkan salam terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan opening ya, opening dari pidato yang akan disampaikan. Saya coba ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and mercy of Allah be upon you. Good morning, our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunity given to me this morning to be able to deliver this speech. First of all, let's praise the blessings of God Almighty. Because of His grace, we can all gather together on this day in the good health. Oke, Bapak Ibu ada yang mau coba? Saya persilahkan ya, karena saya lebih menitik beratkan kita untuk sama-sama belajar praktek ya. Tidak ada formula atau sihir ya, magic yang bisa membuat kita sekejap bisa berbahasa Inggris atau bahasa asing yang lain, karena solusinya atau tipsnya adalah practice, practice, and practice. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah membaca, ya, membaca kutipan practice makes perfect, gitu ya. Atau bisa yang lain ya, seperti misalnya repetition is a mother of skill. Ya, pengulangan adalah ibu dari kemahiran. Jadi memang kalau bahasa itu harus sering dipraktekkan, sering dilatih, meskipun kita belum punya teman ngobrol ya Bapak Ibu ya. Nah, malam ini yang seperti Bu Leni tadi sudah WA ke saya, nanti dipersilahkan untuk bertanya dengan bahasa Inggris. Namun sebelumnya saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Ibu guru yang ingin praktek ya, praktek berpidato. Gak apa-apa, kita baca dulu ya. Keren nih, pidatonya dalam bahasa Inggris ya Pak Adi. Betul sekali. Baik, Bapak Ibu yang mau mencoba boleh raise hand atau langsung mic-nya dinyalakan. Ini Pak Adi sudah menyiapkan Hari Guru, ini. Iya. Pidato untuk Hari Guru. Oke. Dalam menyongsong Hari Guru, Happy Teachers Day ya. Yang akan kita rayakan di tanggal 25 nanti ya Pak Adi ya. Oke, seminggu ke depan, betul sekali. Minggu ke depan ya. Yuk Bapak Ibu yang mau mencoba berpidato menggunakan bahasa Inggris, teksnya sudah ada, tinggal belajar membacanya saja. Kita sama-sama belajar di sini. Sepertinya Bu Mariani ini sudah siap sekali. Oke, Bu Mariani. Happy Teacher Day. Ibnu. Oke, Bu Mariani boleh mencoba.
Ibnu pakai satu device aja biar nggak menggema. Iya, Pak Ibnu. Yang satu boleh di mute. Oke, silakan Ibu Oke, Mariani. Bapak Ibu, time is yours. Silahkan yang ingin mencoba kita sama-sama belajar and practice together ya, Bapak Ibu. Suaranya tidak terdengar Ibu Mariani. Coba. I'm trying. Oke. Or ladies, gentlemen, and also my dear friends. Thank you for opportunity given to me this morning to be able to deliver this speech. First of all, let's praise the blessing of God. Because of His grace, we can all gather together on this day in the good health. Oke, Ibu bisa diulangi lagi Bu, tapi dengan salam, kemudian Ibu baru baca ininya ya, openingnya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunity given me this morning to be able to deliver this speech. First of all, let's praise the blessings of God Almighty. Because of His grace, we can all gather together on this day in the good health. Oke, kayak gitu ya Bu ya. Diulangi lagi. Silakan Bu. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, our teachers, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunity given to me this morning to be able to deliver this speech. First of all, let's praise the blessing of God Almighty. Because of His grace, we can all gather together on this day in the good health. Oke, thank you. Give applause Keren, Ibu Ibu Mariani. Thank you so much Ibu. Terima kasih sudah Good mencoba. job, Ibu Mariani. Oke, yang lain boleh nih bisa di Oke. Bapak Ibu yang lain Thank you so much, Bu dipersilakan. Mariani. Okay, so we will look for another one who wants to try to read the Happy Teacher's Day. Okay. We will choose one person maybe. Who's wait, Kalau guru kan boleh nih. Kalau guru itu kalau nggak ada yang mau angkat tangan kita tunjuk ya. Iya, ini. Ini ada nih, Anik Sri. Oke. Time is yours, Ibu Anik. Anik, oke. Please go ahead. I will try to read this text, ya. Oke. Okay. Happy Teacher's Day. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunities given to me this morning to be able to deliver this speech. First of all, let's praise the blessing of God Almighty. Because of His grace, we can all gather together on this day in the good health. Okay. Thank you, Ibu Anik. Keren. Good job, Bu Anik. Well done. Thank you. Thank you so much. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mencoba? Okay, who else want to try to read Happy Teacher's Day? We will check ya. Oke. Ini ada Ibu Linda mungkin dari Bengkulu nih. Oke. Maybe want to try to read. Kalau bahasa Inggrisnya orang Indonesia kan gini ya Bu ya. Don't be shy cat ya. Oh iya, don't be shy cat. Jangan malu-malu kucing. Don't be shy. Don't be shy Bapak Ibu ya. Tidak usah malu dan takut karena kita sama-sama belajar. Dan memang kalau bahasa Inggris mencoba Bu Rifatun ya. Ya, boleh. Ya. Oke, Bu Rifatun ingin mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Happy Teacher's Day. Good morning, our leader, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunity
Okay. Opportunity. Thanks Opportunity to me given this morning this to morning. be able to apa itu Pak? Deliver. Deliver Deliver. this speech. First of all, us let's praise the first blessing of good Of all God. night Of God. because of His grace. Grace. Me can all And we can all gather together together on this day in the good health. in the good. Okay, thank you, Ibu Rifanto. Bacanya kecil, Ya, kecilan ya. udah pakai Oke. kacamata. Besar ya kali ya. sama I see itu Ah. Pak Adi, ya, not I good. see two hands. Masih kurang Ibu, saya perbesar lagi. Tritna and Ibu Wilda. Bu Leni. Saya coba ya Bu ya. Nah, sekarang Blognya mungkin besar. mesti dibuka Pak Adi. Nah, ini sudah besar ini. Ya. Bu Wilda will want to try, kan? Pak Adi. Oke, time is yours, Ibu. Ibu Silakan. Wilda Eka. Bu Wilda Eka, Oke, Ibu you may Wilda. start to open your mic and open the camera first. Mrs. Wilda ya, Mrs. Wilda. Don't be afraid to try ya, Bapak Ibu. Jangan takut untuk mencoba. Ya. Mm. Ini kalau besar siap nih diulang. Oke, Ibu. Siap. Ladies and gentlemen. Oi, Bu Linda, Miss Linda will try. Oke, Miss Linda. Bisa diulang, Ibu? You can start from salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Teacher Day. Good morning, our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear Friends. friend. Thank you for the opportunity given to me this morning to be able to deliver this speech. This speech. First of all, let's praise the blessing of God, Of God Almighty, because of His grace, we can all gather together on this day in the good health. Okay, thank you, Ibu. Ibu Linda or Ibu Wilda? Bu Leni. Adi and Bu Leni. Bu Leni, okay. We have more and more hands to raise. Yeah, so I just choose for the one who already opened the camera, maybe Ibu Inuk from Pacitan. Okay, Mrs. Inuk. Okay, please. Is yours, Ibu Inuk. Raise hand first. Okay, thank you. I'll try, Mr. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, our teachers, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunity given to me this morning to be able to deliver this speech. First of all, let's praise the blessing of God Almighty. Because of His grace, we can all gather together on this day in the good heart. Okay. Very Wonderful. good. Job, keren, Bu Inuk. Very good, Bu Inuk. Thank you, Bu Inuk. Masih ada? It's very well, ya. Bu Sunarmi already opened the camera, so it means Bu Sunarmi ready to read the Happy Teacher's Day. Okay, Bu time is yours, Ibu Sunarmi. Silakan. Okay. Thank you, Bu Leni, Pak Adi. Oke, let me try ya Pak ya belajar ini. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yeah. wabarakatuh. Good morning, our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunity given to me this morning to be able to deliver this speech. First of all, let's praise the blessing of God Almighty. Because of His grace, we can all gather together
on this day in the good health. Yeah. In the good Oke, health. thank you. Very good. Thank Very you so much, good. Bu Sunarmi. Oke, That's masih ada? cool, Bu Sunarmi. Ada Bu Leni? Sunarmi. What about Bu Trisni? Bu I Tris. saw her raise hand before. Oke, Oh ya, please. saya coba ya, Time is Pak yours. Adi. Oke, ya, Oke, time is thank yours. you. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunity given to me this morning to able to deliver this speech. First of all, let's praise the blessing of God Almighty. Because of His grace, we can all gather together on this day in the good health. Thank you, Ibu. Keren Bu Trisni, good job. Yeah. Well done, well done. Okay. Mantap. Okay, is there Oke. someone who try? We Lagi have mau Bu Wilda already finished with Bu Wilda ya, Bu Imas, Bu Sri Kandi, and Pak Rabet Sakaryono. Which one, Pak Adi? Do you want to choose? Okay, Ibu Imas perhaps. Ibu Imas. Ibu Imas masih toh? Ibu Imas. Yeah, Ibu Imas, time is yours. You can try. You may start, Ibu salam. Imas. You can start from salam. Bu Imas still preparing, I think. Okay, Bu Sri Okay. Kandi maybe can start next to read. Okay, next to Ibu Sri Kandi, perhaps. Happy Teacher Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for opportunity given to me this morning to be able to deliver the speech. First of all, let's praise the blessing of Almighty. Because of His grace, we can all gather together on this day in the good health. Thank you. Thank you, Ibu Sri Kandi ya. Thank you, good job Bu Sri. Marvelous. Nekat. Next. Thank you, Mister. Next person. Sometimes the power of nekat is penting ya Bu ya. It's important, ya, Ibu. Penting, Ibu. Pak Rabet Sakaryono. Pak Rabet Sakaryono, Pak SPD. Ibu Imas. Time is yours. Silakan, Pak. Kita sama-sama belajar. Oke. Halo. Yes, Pak Robert. Rabet ya, Pak Rabet Sakaryono. You may start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear friend. Thank you for the opportunity given to me this morning to be able to deliver this speech. First of all, let's praise to the blessing of God Almighty. Because of His grace, we can all gather together on this day in the good health. Thank you. Thank you so much, Bapak Rabet ya Sakaryono SPD. Thank you very much, sir. Thank you. My pleasure. Ibu Leni, apakah masih ada yang mau coba? Saya persilakan aja dulu, nggak apa-apa. Biar semuanya kebagian. Ibu Imas, Ibu Siti, Ibu Sri. Ibu Sri ya. Oke, Ibu Sri, can you hear my voice? You can start. Halo. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunity given to me
this morning. To be able to deliver the speech. This speech. First of all, let's praise the blessing of God Almighty. Because of His grace, we can all gather together on His day in the good health. Thank you. Assalamualaikum. Okay, thank you. Very good. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, three persons ya. 3 orang lagi Ibu Leni. Dibatasi dulu ya. Nanti boleh coba lagi. 3 orang lagi nggak apa-apa. Silakan yang mau coba. Bu Sri Endang maybe. Oke, Ibu Sri Endang, silakan. Or Bu Wilda. Bu Wilda is ready ya. Bu Wilda. Ibu Wilda, time is yours. Okay, Can hello. try. Hello. Good evening. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, okay. Happy Teacher's Day. Good morning, our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunity given to me this morning to be able to deliver this speech. First of all, let's praise the blessing of God. Albeit because of His grace, we can all gather together on this day in the good health. Thank you. Thank you, Ibu Wilda. Thank you, Bu Wilda. Well done. 2 person left. Oke, 2 orang lagi Bu Leni. Oke, Bu Siti Nur Soleha, maybe you may start to read Happy Teacher's Day. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy Teacher's Day. Good morning, our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunity given to me this morning to be able to deliver this speech. First of all, let's praise the blessing of God Almighty because of His better on this day in the good health. Thank you. Thank you, Ibu Siti. Thank you, Bu Siti. Good job. Okay. 1 person left, Ibu Leni. Okay, the last one. I think the ready person maybe Miss Annie, maybe. Can you open the mic? Okay. Oh, Ibu Annie. Yes, Bu Annie. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, our teacher, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the opportunity given to me this morning to be able to deliver this speech. First of all, let's praise the blessings of God Almighty because of His grace gather together on this day in the good health. Dear teachers and friends, today I will about one of the heroes that exist in our daily life. They are the teachers. For me, a teacher is a noble job. A teacher has to deliver the subject matter, but also must be able to educate the next generation of the nation. Oke, thank you Bu Eni. Luar biasa. Sampai bawah dia keren banget. Saking semangatnya Ibu sampai bawah ya. Thank you Ibu. Ya. Bapak Ibu terima kasih yang sudah mencoba untuk membaca ya. Ini membaca. Ini kita baru opening ya Bapak Ibu ya. Baru opening dari speech ya. Speech tentang Happy Teacher's Day ya, Hari Guru. Nah, di sini coba saya akan baca ya. Baca sesuai dengan ejaan yang benar. Tadi ada beberapa yang mungkin miss ya, bagi saya tidak masalah. Seperti misalnya di sini ya Ibu ya, di sini ada kata the opportunity ya, di sini nih, the opportunity. Nah ini karena ada opportunity kata the, maka dibacanya jadi the opportunity. The opportunities. The opportunity. The opportunity. Yes, given to me this morning to be able. Karena the ketemu dengan vokal ya Pak ya. Betul sekali Ibu ya.
Kemudian di sini juga first Fish. of all. Ini kalau kata guru saya ini tidak dibaca first of all. Kalau kata orang bule ini nggak dibaca first of all ya First Bapak of Ibu. all. First of all. Tapi ini digabung bacanya. Iya. First of all. Betul First sekali. of all. First of all. First of all. First of all. First of all, let's praise. Jadi tidak baca first of all. First of all. Jadi dibacanya disambung ya Bapak Ibu ya. First of all. First of all, let's praise the blessings of God. Bapak Ibu, ini God ini adalah Tuhan ya. Artinya Tuhan. Beda dengan kata good ya Bapak Ibu. Ini good, ini God. God, good, God. Blessings of God. Almighty ya. Ini God Tuhan. Kalau yang good itu baik atau benar ya. Ini dibacanya God. Oke. Because of His grace. Because of His grace, we can all gather, kumpul. Gather itu berkumpul. Pak Adi, I think this is too much words, too many words. We can all gather together. I think this is in bahasa Indonesia we can say berlebihan ya, atau tidak efektif begitu. It should be because of His grace we can all gather up this day in the good health. I think that's Bisa. better than we say we can all gather together on this day in the good health. Iya, bisa Ibu, seperti itu juga bisa. Ini apa? Ini hanya ini ya. Karena di sini artinya menjadi berkumpul bersama. Makanya ada istilah family gathering ya. Ini kan gather itu berkumpul. Gather together. We can all gather together. Kalau ini dihilangkan juga tidak mengapa. We can all gather on this day. Jadi gather up juga boleh Pak. Gather up. Iya, gather up juga bisa. Ya, tidak masalah, tidak masalah. Iya. Nah, we can all gather up on this day in the good health. Bapak Ibu, memang bahasa Inggris itu menipu ya. Terkadang memang huruf dengan pengucapannya berbeda. Kemudian juga maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Dan ini tidak perlu dipusingkan ya. Tidak perlu dipusingkan. Kita bawa santai, kita bawa enjoy saat belajar bahasa Inggris. Karena itu penting ya. Oke, Bu Leni mungkin bisa dibuka dulu saja sesi tanya jawab. Oke, baik. So, now it's time for question and answer. Q&A, guys. Oke. Jadi, Bapak Ibu, ini waktunya untuk kita tanya jawab kepada Pak Adi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan mic-nya atau boleh di kolom chat menuliskan pertanyaannya ya Bapak Ibu. Dicampur-campur mix with the English itu sangat diharapkan. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Bu Leni, yes. As long as I joined speaking class ya, this is my first time having English. Ini kali pertama loh saya dapat materi. Rasanya excited sekali. I'm so sorry Pak Adi if I talk too much ya, because I'm so excited. It's okay, Ibu. I'm glad to know you. Saya senang sekali kalau ada murid ya atau teman yang aktif Bapak Ibu. Karena kalau murid kan memang kan harus aktif ya Bapak Ibu. Susahnya itu pada saat kita ngajar bahasa Inggris, mereka terdiam, membisu. Thank you Pak Adi. Terdiam, membisu. Ya sama-sama Ibu, kita sama-sama belajar. Thank you. Okay, now siapa ya yang akan bertanya? Ini Ibu yang raise hand. Saya Bu ya, saya nggak pakai raise hand. Boleh, silakan Ibu. Makasih ya Bu Leni. Silakan. Ya. Oke, pertama saya ngucapin selamat dulu buat Ibu Daru. Luar biasa nih, katanya baru pertama kali ikut speaking for teacher ya. Tapi bahasa Inggrisnya udah bagus loh. Ini guru bahasa Inggris ini.
Iya, Bu Leni juga. Kan saya guru kelas 3 SD. Oh iya, Guru kelas iya, 3 SD. benar. Bukan guru bahasa Inggris, Ibu Sunarmi. Jadi gini, oh maaf ya, saya Pak Adi, saya mau ini ya, saya cuman ingin apa ya, curhat sedikit. Iya, Ibu. Kalau dulu, jadi sebelum pandemi itu saya tuh kalau ngajar dalam kelas, kebetulan yang saya ajar itu kan ada yang beragam ya, ada kelas memang kelas bagus itu jadi kalau dalam itu saya nggak pernah jarang pakai bahasa Indonesia, tapi selalu pakai bahasa Inggris dan mereka tuh nyambung gitu, jadi enak gitu. Nah tapi sekarang setelah pandemi 1,5 tahun itu kayaknya saya tuh nggak pernah ngomong gitu kan. Begitu masuk kelas sekarang ini PTM, betul-betul saya kagok banget gitu loh. Ini sebenarnya apakah dialami oleh saya aja atau ada juga ya orang alami gitu. Saya betul-betul kagok. Jadi, wah, terus siswa juga di dalam ketika saya juga baru ngomong sedikit, mereka juga bingung aja. Mereka tidak apa ini ibu ini ngomong apa gitu ya. Akhirnya ya udah dah. Saya cuma ngomong di awal aja, udah setelah itu pakai bahasa Indonesia. Jadi selama 1,5 tahun tidak di maintenance itu betul-betul bahasa itu kayaknya rusak gitu ya. Untuk saya sih gitu ya, berubah banget gitu. Jadi tidak seperti biasanya kita tidak bisa flow gitu. Terus ucapan-ucapannya jadi kaku gitu. Nah itu Pak Adi mungkin ada apa ya? Gimana kira-kira tipsnya atau mungkin adakah juga terjadi di tempat lain begitu Pak? Terima kasih, Pak. Yang pertama, sama-sama Ibu. Yang pertama saya mau tanya Ibu kembali, Ibu ngajar tingkat apa ya, Bu? Saya SMP, di Pak. Sekolah tingkat SD, SMP. SMP. Iya, SMP. Jadi ada kelas khusus yang memang Ibu ketika berdialog dengan mereka itu dengan bahasa Inggris ya, Bu ya? Iya, itu ada memang kan ada beberapa kelas yang mungkin kalau debat kami itu memang ada yang memang kelas anak itu memang anak-anak bisa lah gitu, anak-anak pandai 1 kelas atau 2 kelas, terus yang lain tuh biasa aja gitu. Nah kalau yang di kelas yang biasa kita jarang-jarang pakai yang bahasa Inggris ya, atau kita hanya ya sedikit. Tapi kalau di kelas yang memang udah bagus itu memang kita ya udah kita rata-rata juga kita pakai bahasa Inggris gitu dalam pengantarnya atau dalam jok-joknya atau apa gitu. Nah itu dulu ya sebelum pandemi Pak. Baik, jadi Ibu. sekarang aduh yang pertama jadi kagok gini gitu. Jadi kagok lagi ya. Jadi Iya, seolah-olah benar, Pak, kayak benar lupa itu. lagi ya, Bu. Jadi lupa lagi. Jadi pertama seperti ini, Bu. Pertama apa yang Ibu rasakan itu juga pernah saya rasakan. Memang bahasa itu, terutama bahasa Inggris ya Bu ya, bahasa Inggris itu memang kalau sudah lama tidak kita pakai untuk praktekkan ngomong, baik itu dengan teman ataupun dengan anak murid, itu otomatis akan membuat rasa self confidence kita jadi berkurang, Ibu. Padahal sebetulnya kita ketika dibangkitkan lagi rasa itu ya saat kita pernah berbicara dengan anak murid, pernah ngomong dengan misalnya native speaker, itu kita akan muncul lagi tuh self confidence kita. Jadi yang pertama ini yang hilang adalah rasa percaya dirinya Ibu Sunarmi mungkin nih. Seolah-olah kok kayak suasana baru ya. Padahal mungkin anak-anaknya tidak jauh berbeda dengan anak-anak yang sebelum pandemi, karena kan 1,5 tahun Bu ya. 1,5 tahun kita belajar di rumah, tidak bertemu dengan mereka secara langsung, kok ketika bertemu langsung kita seolah-olah kayak bingung mau ngapain. Tapi memang kelas yang diajar beda Pak. Jadi yang kita ajar dulu udah lulus gitu. Udah ya? kita nggak ngajar lagi ya gitu. Jadi anak yang diajar juga anak yang baru. Kita tidak pernah lihat wajahnya sebelumnya. Oh, oke. Apalagi kan misalnya kelas 8 itu kan jujur aja kelas 1 tuh ngapain cobain kan 1 tahun tuh Pak. Mereka cuma hanya diberi tugas. Mereka sebenarnya nggak tahu gitu ya. Masih mending kalau saya kan misalnya Zoom-nya itu 1 minggu 2 minggu 1 kali kan supaya
ya nggak kasihan dah mereka bandwidthnya kalau saya tiap minggu gitu kan, ya 2 minggu 1 kali gitu. Itu pun kita nggak berani menggunakan bahasa Inggris itu karena ya kasihan ya mereka nanti gitu. Kalau misalnya saya pakai bahasa Inggris aja gitu. Nah akhirnya memang berawal dari situ, akhirnya memang kagok banget. Iya, saya juga Alasan pernah dapat Bu kucing kayak itu gitu. kan. Saya juga pernah mengalami Oke. hal seperti itu dan akhirnya saya langsung cari partner karena kebetulan di sekolah itu ada teman guru juga beliau juga guru bahasa Inggris dan akhirnya ya udah kita mulai langsung practice lagi, ngomong lagi. Saat masuk kelas pun ya sudah mulai cair lagi. Mungkin Ibu bisa awali lagi ya Bu ya di kelas dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana seperti misalnya good morning, how are you doing, how are you, what about your day, ya itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana saja Bu. Karena emang kalau sudah lama bahasa nggak kita pakai itu terasa kaku dan rasanya seperti we lost our self confidence. Kita seperti kehilangan rasa percaya diri. Karena kalau ngomong bahasa Inggris biasanya nih dengan anak murid kita bisa. Tapi ketika kita ngomong bahasa Inggris dengan orang bule langsung down mentalnya. Nah, itu memang masalah mental sebetulnya, masalah kepercayaan diri. Jadi sebetulnya Ibu kalau sudah pernah dan sering bicara bahasa Inggris dengan siswa sebelumnya, kenapa tidak bisa dengan siswa yang baru gitu kan? Meskipun mungkin memang tidak lama berinteraksi langsung gitu dengan mereka. Jadi saran saya bisa Ibu mulai lagi dengan hal-hal yang sederhana, ungkapan-ungkapan sederhana. Ibu bisa sapa mereka dengan ungkapan yang simple sehingga nantinya akan mulai cair tuh Bu. Dan Ibu kalau memang punya partner, Ibu Sunarmi sendiri guru bahasa Inggris atau bukan ya, Bu? Saya guru bahasa Inggris, Pak. Oh, apalagi Ibu guru. Kita satu perguruan loh, Bu, berarti ya. Iya, menurut saya sih kalau merasa mereka itu misalnya kalau kita berbicara dengan native itu, menurut saya sih bisa aja, enak aja gitu. Menurut saya apa ya? Ini apa pendapat saya keliru apa enggak? Kalau kita berbicara dengan misalnya siswa, anggaplah siswa itu masih karena baru udah lama nggak pernah ketemu, rasanya aneh aja kalau saya berbicara bahasa Inggris di depan mereka gitu. Tetapi ketika kita berbicara dengan orang yang bisa, perasaan saya itu tuh jadi ya menjadi lancar aja gitu. Jadi Biasa artinya aja, ya. enak gitu loh, lebih enak gitu dengan orang yang di hadapan orang yang bisa. Paling tidak, oh ya kita nggak tahu ini akan terbantu gitu. Selama PJJ, Ibu komunikasi dengan bahasa Inggris atau enggak? Jarang, Pak. Jarang. Kecuali dengan anak yang biasa saya komunikasi pakai bahasa Inggris, saya biasanya pakai. Tapi karena anak itu sudah lulus, saya nggak pakai lagi. Jadi anak yang baru, saya nggak mungkin terapkan yang model lama itu gitu kan. Takut mereka tuh malah nggak ngerti, malah takut jadinya kan. Sudahlah. Jadi akhirnya buat mereka enjoy. Itulah Pak. Jadi gimana mereka enjoy gitu aja. Mau belajar yang penting gitu, nggak merasa takut duluan gitu. Tapi ada sih 1-2 anak yang memang bisa dalam kelas, ada juga gitu. 1-2 ada. Atau Ibu bisa pakai teknik afirmasi, Bu. Teknik afirmasi itu jadi teknik untuk mengelola pikiran. Sebetulnya ini sih sering kalau saya gunakan kalau misalnya saya mau isi seminar ya, atau misalnya kita mau isi webinar tapi langsung gitu ya, ketemu dengan anak-anak ataupun mungkin dengan rekan sejawat, itu saya pakai teknik afirmasi. Tekniknya disebut EFT, Bu. Jadi Emotion Freedom Technique. Saya gunakan teknik ini kalau misalnya saya merasa grogi, kalau saya merasa kurang percaya diri, saya pakai ini. Dan alhamdulillah dibantu dengan doa, ya dengan izin Allah lancar-lancar saja, Bu. Alhamdulillah.
Jadi gini Bu, ini kalau saya praktekkan, mohon maaf ya Bu, boleh nih ya, mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa Pak, silakan. Jadi kalau saya praktekkan, jadi saya ketuk apa nih, alis saya 2 kali, kemudian di bawah mata 2 kali, di bawah hidung 2 kali, dagu 2 kali, kemudian di tulang apa nih, selangka ya namanya, sini 2 kali, dekat pinggang 2 kali, sama di jari antara kelingking dengan jari manis saya ketuk 2 kali. Itu lakukan berulang, itu menurunkan rasa grogi, kemudian menimbulkan kepercayaan diri kembali. Kemudian juga dibantu dengan doa. Ini jadi seperti teknik memijat ya, tapi dengan ketukan. Itu saya coba dan saya sudah membuktikan itu berhasil, Bu. Ini apa ya, semacam kombinasi dari ilmu psikologi juga dengan ilmu-ilmu yang didapat saat saya training juga sih. Itu cukup Pak Adi, efektif. ini safety ya Pak Adi, safety ya. Iya Bu. Safety ini berarti Pak Adi. Nah, ya. kalau biasanya kan itu kan titik-titik itu kan untuk tapping ya Pak ya, Betul tapping. sekali. Ya, tapping untuk healing, kemudian untuk deep safe gitu kan. Tapi kalau ini Pak Adi buatnya untuk apa nih Pak? Afirmasi yang gimana nih Pak? Afirmasi. Masuk Ya. healing atau gimana? Healing juga bisa, Bu. Healing juga bisa. Kalau saya lebih sering kalau saya merasa, oh kayaknya ini saya kok grogi ya, mau tampil di depan umum langsung ya, bukan seperti webinar kayak gini. Berarti itu saya pakai. Saya pakai dan alhamdulillah efektif, Bu. Tapping ya Pak ya? Berarti Tapping. masuk di tapping. Betul, di tapping. Jadi iya. kalau misalnya skala emosi kita, emosi misalnya 1 sampai 10, 1 misalnya 10 itu grogi ya, paling grogi, nanti itu bisa turun jadi sampai ke 6, 5, bahkan bisa sampai 3 ataupun 2, Bu. Memang tidak langsung serta-merta efektif, tapi ini bisa dicoba berkali-kali. Dipakai sebelum misalnya kita mau tampil di depan umum, atau kita misalnya ingin pidato, speech di depan Pak Gubernur, Bapak Ibu Guru, atau siapapun. Ini sangat-sangat bermanfaat, insya Allah. Pak, ini jadi berarti tapping ya Pak ya? Ya, betul sekali. Pakai pola tapping. Oke. Jadi pola tapping itu Pak berapa titik Pak? 9 atau 8 atau 1, 2, 16 Pak? 4, 5, 6. 6 titik saja Bu, cuman Ibu lakukan 3 kali masing-masing. 1. 6 saja. 3, berarti pakai karate chop ya Pak ya? Kalau di antara jari kelingking kan itu di karate chop. Ya. Ibu ini bisa gunakan jari telunjuk sama tengah ya Bu. Di bawah hidung, dagu, kemudian ini namanya apa ya? Saya kurang tahu namanya. Ini di selangka. Di bawah leher, ya, selangka. Pak. Di bawah leher enggak Pak? Pak Adi pakai. Saya nggak pakai di bawah leher Bu. Saya di sini, kemudian di dekat Di tulangnya Pak Adi atau di berarti yang bukan di antara tulang, leher ya? di antara tulang, ya Pak? di antara tulangnya betul. Bukan di tulang, tapi di antara tulang. Pak Adi mohon maaf. Pak Adi pakai teknik EFT ya? Iya, betul. Saya pakai EFT ya. 9 titik itu ya. Pakai tangan kanan yang diketuk sebelah kiri ya Pak? Betul sekali Ibu. Tapi Pak Adi nggak pakai yang 9 titik ya Pak? Saya pakainya 6 titik. 6 aja Bu Daru. Oh maaf Pak, kenapa nggak semua kanan kiri ya? Kanan kiri boleh Bu Ibu pakai. Ini senyamannya Ibu aja. Kalau Ibu sudah sekali ketuk, cukup hilang emosi negatifnya, itu cukup buat saya. Kalau Ibu mau lakukan kanan kiri juga boleh, nggak masalah. Jadi tidak ada aturan yang baku sebetulnya. Ini disesuaikan dengan kondisi kita saat kita ingin tampil dan timbul perasaan emosi negatif. Ini bermanfaat. Disesuaikan dengan kondisi. Disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, Ibu. Luar biasa ya. Termasuk dalam hal berbicara juga. Terima kasih Pak Edi, ini bisa di-safting ya. ya. My pleasure, Ibu. Sama-sama. Satu perguruan nih, Ibu.
Oke. Di atas mata ya Pak, bukan matanya kan yang dicolok-colok ya? Bukan. Alis Alis boleh sakit, Bu. Sama ya kalau mata ya. Ini di antara alis ya, Bu, ya, alis, Alis alis. Ya, dengan alis. Kalau mata. Dan di bawah bukan hidung. menghilangkan grogi malah menghilangkan ini. Pelipis Jadi itu di Bu. alis, Pelipis ya. kemudian pelipis di bawah mata, di bawah hidung, dagu. Kita seperguruan ya Juga Pak. kayaknya nih. Ya. Pak Adi kita seperguruan ya. Oke, baik. Siap, Ibu. Siap. Siapa lagi yang ingin bertanya? Anyone else who want to asking to Silakan, Ibu. Mr. Adi? Oke, Miss. Excuse me. Assalamualaikum. Oke, silakan Miss Waalaikumsalam Sri. warahmatullahi Anda. wabarakatuh. Gini, saya tuh memiliki siswa yang kalau kemampuan untuk menuliskan, mengungkapkan lewat tulisan bagus sekali. Tetapi untuk berbicara itu gimana ya? Mungkin ya ada istilah grogi atau takut atau gimana, kurang saya juga mempelajarinya masih. Tetapi kalau dia punya tugas, hasil tugas dalam bentuk tulisan, wah hebat. Mungkin melebihi anak-anak SD pada umumnya, mungkin kemampuannya bagus. Nah, mungkin adakah kiat agar anak tersebut gimana ya, kemampuan untuk berbicaranya dalam bahasa Inggris terutama itu ada keberanian dan bisa meningkatkan kemampuan untuk berbicaranya aja, gimana ya? Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu, ya welcome, my pleasure. Ibu Sri ya, Ibu Sri. Ya. Oke, Ibu Sri, kalau saya pernah punya murid itu waktu itu kelas 4 SD, malah sebaliknya Bu. Dia itu jago ngomong, jago speaking, tapi saat mengerjakan tugas writing yang isinya itu banyak grammar, kemudian reading, itu nilainya malah jelek Bu ya, malah di bawah KKM. Ini jadi kebalikannya ya Bu ya. Ada anak yang jago writing, dia mudah memahami tata bahasa, grammarnya bagus, kemudian saat speaking masih kurang ya Bu ya. Ya Bu Sri ya. Halo Ibu Sri. Iya. Ya Ibu jadi bisa ini Bu ya. Bu Sri ini guru bahasa Inggris atau guru non bahasa Inggris Bu? Ibu Sri. Ya, maaf sinyalnya putus-putus. Iya, Pak. Ibu Sri sebenarnya English saya atau non bahasa Inggris? Apa ya? Kalau secara kedinasan saya non Inggris, tetapi saya juga pernah pendidikan di bahasa Inggris. Cuma yang di dinas saya keterimanya di non bahasa Inggris gitu. Saya ngajar di SD, kemudian sambil tambahan mengajar bahasa Inggris. Begitu Pak. Saya pikir kalau guru bahasa Inggris sebetulnya sudah tahu ya Bu. Jadi sebetulnya ini hanya masalah di metode saja Bu. Metode belajarnya saja. Karena kalau speaking itu kan anak harus lebih sering praktek ya, practice. Contoh misalnya bisa gunakan metode role play kan. Role play. Kalau untuk anak SD itu lumayan menarik sebetulnya. Bisa dibuatkan suasana di mana mereka bisa in pairs ya, berpasangan untuk saling berkomunikasi dengan topik yang menarik buat mereka. Kalau topik yang menarik untuk anak biasanya yang berhubungan dengan games, yang berhubungan dengan movie ya, movie yang sifatnya movie for children ya. Kemudian yang berhubungan dengan gadget misalnya, itu juga anak-anak pasti suka. Jadi Ibu sebetulnya metodenya saja Bu, bisa dikombinasikan dengan metode role play kalau misalnya speaking. Atau yang paling mudah, Ibu bisa gunakan metode tanya jawab.
Jadi misalnya saat Ibu mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak, kepada anak murid, ketika selesai menjelaskan materi, bisa dikomunikasikan dengan tanya jawab, dalam artian anak-anak dipersilakan untuk maju ke depan. You can start from the smart student. Ibu bisa mulai dari siswa yang pintar dulu untuk memberikan contoh kepada teman-temannya. Disesuaikan dengan materi ya, tentu ya, materi atau topik yang diajarkan. Dan memang butuh proses, Bu. Kalau untuk ngajarin speaking ke anak murid itu butuh proses yang panjang. Jangankan anak ya, kita saja memang terus berproses dan terus belajar. Jadi Ibu tidak usah khawatir, tinggal metode saja yang mungkin perlu dikomunikasikan. Seperti itu, Bu. Ibu Sri? Bagaimana Ibu Sri? Ya, terima kasih. Oke. Sama-sama Ibu, semoga membantu. Semoga membantu dan dicoba aja Ibu Sri. Atau juga Ya, bisa saya akan coba Sri, berlatih. Ibu Sri. Ya. Atau juga Ibu bisa cari di YouTube, itu banyak sekali kanal YouTube English for Children ya, English Fairy Tale for Children. Ada dongeng-dongeng bahasa Inggris yang bisa digunakan untuk belajar anak, dan itu more interesting sih, lebih menarik kalau untuk anak-anak. Itu juga bisa belajar speaking dari situ. Biasanya sudah pernah saya coba, tetapi ya itu hasilnya anaknya grogi, malah nggak berhasil, belum berhasil. Belum berhasil, Bu. Iya, memang butuh proses, Bu. Butuh proses dan harus sabar kita sebagai guru. Ya. Semangat ya Bu Sri. Spirit, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Okay, now go to the next question. Oke, siapakah yang sudah siap untuk bertanya? Sepertinya nih Pak Arham sudah menyalakan kamera nih. Boleh Pak Arham untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Adi. Silakan Pak Arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Arham. Saya dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Donggala. Donggala, oke. Ya. Menarik sekali materi public speaking pada malam hari ini yang mengangkat tema bahasa Inggris gitu, belajar English for teacher. Saya sebetulnya secara pribadi, saya guru Pak, guru di vocational high school, sekolah kejuruan gitu Pak. Kemudian saya bukan guru bahasa Inggris, tapi saya mengajarnya itu di sebuah jurusan mengarah ke perikanan dan kelautan. Itu rata-rata menggunakan istilah bahasa Inggris. Contoh misalnya saya tadi mengajar ke anak-anak, ada beberapa kosakata yang menggunakan bahasa Inggris, misalnya feed conversion ratio. Artinya rasio pemberian pakan kepada ikan. Kebetulan di jurusan saya itu perikanan, ikan bandeng dan udang paname gitu Pak. Nah, jadi pertanyaan saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi, bahwasanya bahasa Inggris ini ibaratnya sebuah peribahasa mengatakan kalau tidak dibiasakan, maka kebiasaan itu tidak akan pernah terasa gitu. Nah, jadi saya diberikan PR kepada anak-anak, berarti mau tidak mau saya itu setidaknya kalau ingin setidaknya tahu dengan berbahasa Inggris, setidaknya dalam satu hari itu minimal 10 kata dalam bahasa Inggris itu bisa saya hafal gitu. Ini salah satu tips kayaknya kalau ingin belajar bahasa Inggris. Nah, jadi pertanyaan saya gini Pak Adi, bagaimana agar supaya saya itu bisa termotivasi untuk bisa belajar lebih tekun, bisa belajar lebih serius lagi tentang English ini. Terima kasih Pak Adi. Iya.
Terima kasih Pak Arham atas pertanyaannya. Luar biasa ya. Pak Arham mengajar di sekolah vokasi ya. Berarti ini untuk level SMA ya Pak ya? SMA. Ya, SMK ya. SMK ya. Oke. Vocational. Vocational, oke. Jadi begini Pak Arham, sebetulnya istilah-istilah bahasa Inggris dalam berbagai bidang itu sebetulnya memang butuh ilmu tersendiri Pak. Itu ada di English Specific Purpose ya, atau ESP. English itu ada, for Special Purpose. Betul ya, ESP itu materi-materi khusus yang membicarakan tentang berbagai bidang ya, baik itu bidang misalnya hukum, ekonomi dan lain-lain. Nah, kalau saran saya sih sebetulnya Pak Arham bisa mulai belajar dari awal, tidak apa-apa, percakapan sehari-hari sebagai pengantar. Karena ini penting kalau Bapak ngajar di sekolah vokasional yang memang akan menemukan setiap harinya kosakata berbahasa Inggris, tentu Pak Arham akan butuh bahasa pengantar dalam bahasa Inggris saat mengajar, ya. Nah, Pak Arham bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, Pak, ungkapan-ungkapan sederhana. Nanti di akhir, Pak, saya akan bagikan e-book buku saya, mudah-mudahan nanti Pak Arham bisa pakai. Di situ ada berbagai macam kegiatan di kelas yang menggunakan bahasa Inggris. Nanti mungkin bisa membantu, mudah-mudahan makasih, Pak. Mudah-mudahan makasih, bisa Pak. Pak Arham belajar ya. Ya, makasih, Pak. Nah, kalau tips motivasi internal biasanya memang yang tahu kondisi adalah kita sendiri. Jadi Pak Arham jadi Pak Arham mungkin bisa juga gunakan teknik yang tadi EFT, itu juga bisa Pak membangkitkan motivasi kita untuk belajar sesuatu apapun itu. Ya Pak Arham ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Saya akan share di akhir nanti ya, boleh ini ya ke grup nanti e-book saya. Terima kasih Pak Arham. Iya, makasih Pak Adi. Ya. Oke, kita sudah hampir di penghujung acara nih Pak Adi. Boleh satu pertanyaan lagi Pak Adi? Oke, silakan Bu, silakan. Oke, yang menyalakan kamera dan sudah resen, saya lihat ini ada Ibu Anik ya. Ibu Anik, ya. Time is yours, Ibu Anik. Oke, silakan Ibu Anik. Okay, Mr. Adi, I want ask about experience ya. Campur sedikit ya Pak ya, biar percaya diri. It's okay Bu. Oke. Please go ahead. Ya Pak, sama saya dengan Pak Arham ya, salam kenal Pak Arham. Sama kita ngajar di SMK. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, dalam satu kelas itu kan kalau di kelas saya itu dikategorikan kelas gemuk ya, ada kurang lebih hampir 40 gitu satu kelas. Dan di dalam kelas itu ada yang bisa, ada yang tidak bisa gitu. Yang bisa sama yang tidak bisa itu lebih banyak yang tidak bisa gitu. Contohnya dalam membaca seperti tadi kita membaca itu gurunya saja, seperti saya tadi membaca juga ada yang salah gitu Pak. Bu. Nah ini dalam kadang-kadang mau mengajarkan yang lebih banyak gitu tuh Pak ya, kayak karena saya ngajar kelas 11 ya, tentang personal letter, tentang invitation letter, itu aja kadang-kadang anak udah down dulu. Dilihat dari cara membacanya aja juga kurang, bingung kadang-kadang. Ini mau dilanjutkan ke materi yang lebih dalam, tapi anak-anak membaca nggak bisa. Udah disuruh membaca berkali-kali gantian, tapi masih ya seperti tadi saya juga membaca juga salah ya, kayak membaca the opportunity jadi the gitu, karena masih belum paham. Jadi yang saya gunakan itu Pak, benar atau salah mohon untuk koreksiannya dan masukannya. Yang saya gunakan itu saya membaca dulu, semua ada surat kayak invitation letter, saya bacakan dulu setiap kalimat, mungkin setiap frase gitu ya Pak ya. Terus anak-anaknya itu siswanya saya suruh mengikuti, karena kalau satu-satu juga kelamaan ya Pak ya. Waktu ya. Karena makan dengan waktu gitu. Itu gimana Pak? Efisien atau tidak? Karena kalau nanti langsung ke soal, langsung ke praktek membuat surat, sedangkan cara membaca aja yang hal yang kecil itu masih belum bisa. Gimana Pak itu Pak? Ya. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much for your question ya, Ibu Anik. Jadi gini Bu, sebetulnya
di awal Ibu kan menentukan apa tujuan pembelajaran ya. Goals studying-nya ya apa. Jadi tujuan pembelajaran di hari itu Ibu ingin anak itu menguasai apa. Nah, itu yang Ibu fokuskan. Kalau misalnya Ibu ingin anak bisa speaking saat itu misalnya, itu Ibu hanya fokuskan di materi itu saja, nggak apa-apa. Kalau misalnya emang kelasnya gemuk dan memungkinkan kalau misalnya anak bisa practice one by one, satu-satu, itu saya pikir tidak apa-apa, Bu. Karena kan juga jadinya Ibu tidak hanya menjelaskan materi gitu ya, tidak hanya ceramah, tapi anak praktek. Praktek membaca. Betul, praktek membaca. Mereka bisa praktek ngomong. Ini bisa dikombinasikan. Jadi Ibu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran di awal saja. Gitu, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Kalau sumber belajar banyak ya, Bu ya. Bapak Ibu, sumber belajar itu banyak sekali. Sekarang sudah eranya era disrupsi ya teknologi. Jadi banyak sekali materi-materi bahasa Inggris yang bisa dicari di berbagai sumber, dari YouTube, dari internet sudah banyak. Tinggal kitanya saja nih Bapak Ibu. Kita mau nggak, kita merasa masih malu-malu, takut atau kurang percaya diri. Nah, itu kita sendiri yang tahu kondisi kita, jadi mari kita sama-sama semangati diri kita masing-masing untuk belajar, apapun itu ya, Bapak Ibu. Mungkin Ibu Ani kalau ingin berlatih setiap hari bisa menghubungi Pak Adi, bertelepon setiap hari menanyakan kabar, sudah makan belum dalam bahasa Inggris sambil berlatih ya. Iya, siap. Bapak Ibu, saya senang sekali welcome apabila gitu, nanti ya. kita bisa saling bersapa, ya. Nah, nanti sama-sama boleh nanti message dulu Pak Adi. Pak Adi bolehkah saya latihan gitu? Siap. Bisa makan belum gitu. Tapi dalam bahasa Inggris ya Ibu Anik. Anytime, everywhere. Saya kalau dalam writing-nya berani, tapi kalau speaking-nya itu bisa putus di jalan. Berarti gini Bu Leni. Berarti begini Bu Leni, acara public speaking kita itu harus ditambah materi bahasa Inggrisnya Bu. Mungkin everyday gitu ya Bu ya. Setuju, Bu Daru, setuju. Setuju ya Bu ya. Jadi kita step by step belajar ngomong Inggris gitu ya. Daily nggak apa-apa ya. Soalnya guru bahasa Inggris lemahnya di speaking kadang-kadang ya. Iya, di sini banyak loh yang bisa Inggris Bu Yeni. Terus tadi siapa yang guru bahasa Inggris? Mungkin bisa kolaborasi gitu ya Bu ya. Kalau dengan Bu Yeni ngomong udah minder dulu Bu, udah langsung down kitanya, udah nggak bisa ngomong. Gimana Pak Adi? Gimana Pak Adi? Masternya harus kasih tahu ini. Salah satu cara buat mengetes lagi. Advice ya, your suggestion. It's okay. It's okay if you want to practice our English every day. Yeah, you can send message like Bu Leni said ya barusan. Jadi silakan. Ya, saya sangat welcome. Ya, sangat welcome. Apabila kita sama-sama misalnya nih belajar bareng. Mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan dengan waktu yang tepat ya Bu ya. Iya. Ini ya. Saya belajar Mandarin juga loh dengan Ibu Yeni. Oh kan luar biasa. Bu Yeni kayaknya multi language. Iya. Bu. Jadi nggak usah malu-malu Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Malu bertanya sesat di jalan ya Pak Adi. Ada bantuin. Iya, kita sama-sama belajar. Dibikin grup untuk kita upgrade gitu, upgrade diri. Iya. Ya ini sudah pukul jam 9 Bapak Ibu, ini tidak terasa ya. Ini kita dari tadi belajar membaca, belajar bicara dalam Inggris. Oh mau lagi nih Pak Adi bagaimana? Bu Afni itu ada Bu. Nambah nih, ada minta penambahan. Pak Adi masih bersedia kah? Ini ada Bu Afni. Boleh? The last one ya. Mungkin the last one nih. Oke, Bu Afni. Silakan Ibu. The last one. Oke, your chance Ibu Afni, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Maaf Pak Adi nambah waktunya ya teman-teman. Terus terang saya tuh tertarik dengan belajar berbicara. Cuman maaf nggak pernah bisa ikut dari awal karena dari maghrib sampai ini saya ada kegiatan lain sama anak-anak juga. Jadi barusan juga baru masuk setelah
barusan ngapain ya, jadi ya udah hilang yang sebelumnya gitu. Tapi saya sangat tertarik ini, satu pengen bisa bicara seperti Bu Leni yang lain-lain gitu ya, Bu Daru kayak gitu. Jadi selama ini saya hanya menyimak. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Pak Adi, saya kan kebetulan ngajar les juga anak-anak. Kadang suka ada apa ya, Bu pengen les bahasa Inggris ya, kalau sekedar untuk anak-anak sih mungkin bisa lah. Nah, maksudnya gini Pak Adi, langsung ke depan aja ya karena waktu. Tips dan triknya apa ya untuk anak yang baru ingin belajar bahasa Inggris itu gimana dengan saya pun yang masih ya seperti ini gitu lah. Itu aja mungkin Pak Adi. Tips dan triknya. Terima kasih Bu Afni. Ya. Oke. Mungkin gini ya Bu, bisa diawali dengan belajar kosakata saja Bu di awal. Karena memang banyak pakar bahasa Inggris yang bilang kalau mau belajar bahasa itu ya, bahasa Inggris salah satunya dimulai dari kosakata. Dari kosakata, nanti semakin banyak kosakata yang sudah ada, sambil belajar cara melafalkannya, ya, how to pronounce this word, ya, this vocabulary. Itu di awal Bu untuk belajar. Untuk yang masih pemula banget itu kosakata dibanyakin dulu Bu. Karena kan materi banyak ya, bisa kita cari di manapun. Ya, tapi yang terpenting adalah kita bingung kadang nih yang harus dipelajari yang mana dulu, apakah grammar dulu, apakah pronunciation dulu, apakah speaking dulu, apakah reading dan seterusnya. Nah, saya betul. kasih saran belajar vocabnya dulu saja Bu, vocabulary-nya dulu, nanti baru ke tahapan yang selanjutnya, disesuaikan dengan tingkatan usia ya Bu ya. Betul. Seperti itu Bu Agni. Oke, terima kasih Pak Adi. Sama Ibu. Semoga ini yang sarannya Bu Daru tadi ya ada komunitas saya pengen bisa juga bahasa Inggris. Oke. Iya. Siap. Maaf saya nggak bisa pakai ini ya live videonya soalnya sinyal jelek dari sini. Baik, terima kasih Bu Afni. Oke, now we are in the end of the event. Thank you so much, Mr. Edi. Oke, for closing statement, Mr. Edi, please. Oke, saya hanya kasih satu quotes ya Bapak Ibu ya. Quotes ini ada tertulis di buku saya. Tulisannya adalah be alive by creating your masterpiece because of your God. Ya. Be alive by creating your masterpiece because of your God. Jadi artinya hiduplah. Ya Bu. Bisa dong biar kita copy paste. Ya, nanti ada Bu, nanti ada ebook yang saya bagikan. Oh iya. Semua. Nah, di situ ada. Jadi hiduplah dengan menciptakan karya besarmu karena Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, Bapak Ibu, belajar apapun dimulai dari diri kita, maka saat kita ingin memulai untuk belajar bahasa Inggris, yuk sama-sama kita niatkan untuk berkarya bagi anak-anak murid kita. Ya. Terima kasih Bu Leni, thank you very much semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan tadi yang sudah disarankan oleh Ibu Daru ya. Nanti bisa dikomunikasikan lagi Bu. Siap. Terima kasih Bu Leni. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Adi untuk semua sharing-sharing yang telah diberikan kepada kita pada malam yang indah ini. Thank you so much ya untuk semua materi-materi yang dibagikan kepada Bapak Ibu semua ini. Karena waktu juga yang memisahkan kita, saya juga mohon maaf untuk Bapak Ibu semua yang tidak bisa terbacakan pertanyaannya dan juga yang raise hand. Karena waktu yang memisahkan kita ini yang di waktu Indonesia Timur sudah sangat malam ya, sudah sangat larut. Jadi kita bisa beristirahat. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan selama acara berlangsung. Dan saya akan kembalikan kepada Om Jay. Mungkin Om Jay ada hal yang ingin ditambahkan untuk disampaikan Om Jay? Om Jay sedang ada hal yang lain dilakukan ya Om Jay?
Tonil, Bu Daru atau Bu Rifatun, kita langsung tutup atau bagaimana? Bu Leni, Iya. Satu lagi, nanti saya share materinya ke grup yang tim bicara aja ya. Baik. Oke, nanti Bu Leni bisa share ya. Terima kasih. Maaf Bu Leni, ini saya share link presensi ya. Mungkin Bapak Ibu bisa copy dulu untuk dipindah ke mana, ke WA gitu ya, supaya nanti bisa diisi setelah kita off. Baik. Bapak Ibu yang ingin mengisi presensi ini, linknya sudah dibagikan di kolom chat. Nanti akan dibagikan juga di grup kita ya Bu Daru ya, public speaking ya, belajar bicara 4. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam grup, boleh nanti menghubungi Bu Daru, Bu Rifatun, atau hubungi saya. Jadi nanti bisa dimasukkan ke dalam grup. Benar begitu ya Bu Rifatun ya? Bu Daru ya? Iya, betul. Ini nomor teleponnya Ibu Daru mungkin boleh dimasukkan juga Bu Daru ke kolom chat. Jadi Bapak Ibu semua bisa, nanti yang belum bergabung bisa bergabung bersama-sama dengan kita, sehingga tidak tertinggal informasi-informasi yang akan disampaikan. Nah, ini ada Ibu Daru di 0812 493 11712. Ini pertemuan yang ke-12, benar ya Ibu Rifatun ya? Betul. Betul ya. Ya, Bapak Ibu nanti isi aja. Di ini sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Kita ada 20 pertemuan Bapak Ibu. Jadi tidak terasa sudah lewat dari setengah ya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin saling menambahkan, kita akan mengakhiri acara kita ya Bu Rifatun dan Bu Daru. Mungkin ada yang ditambahkan? Ya, mungkin cukup Bu Leni. Cukup ya, baik. Terima kasih. Ya. Kita akhiri, saya mohon izin untuk mengakhiri acara kita. Selamat malam, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu bersama keluarga besar. Dan kita bertemu dan berjumpa kembali di acara kita, Public Speaking for Teacher, pada hari Selasa ya, Ibu Daru dan Bu Rifatun ya. Hari Selasa di jam 19.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 8 waktu Indonesia Barat. Selamat malam Bapak Ibu semua. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Pak Adi. Thank you Pak Adi. Salam kenal. Terima kasih banyak Pak Adi. Sehat selalu dan sukses Pak Adi.